Istiqomah tanpa batas. Like dan share guys. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai bukan karenamu, andai bukan karenamu ya Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit, bumi, surga, neraka dan seluruh isi-isinya. Jadi semuanya itu tercipta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan waktu yang indah melihat wajahnya Allah, melihat keindahan Allah, melihat zatnya Allah, sehingga Nabi Muhammad ini enggak mau pulang ke dunia. Kemudian Allah mengatakan, kembali engkau Muhammad, dan aku berikan satu hal, kalau engkau kerjakan hal itu, maka engkau akan merasakan perjumpaan sebagaimana hari ini ketika engkau Isra dan Mi'raj. Sama seperti itu. Apa yang Allah beri hal itu? Kalau Nabi Muhammad lakukan, akan merasakan nikmat berjumpa dengan Allah. Apa itu? Salat. Salat ini Pak, seluruh wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril alaihis. Hanya satu, salat, bukan melalui Jibril, bila wasitati Jibril, tanpa melalui malaikat Jibril. Salat, Nabi Muhammad langsung yang datang, yang menjemput dari dunia, naik ke langit-langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di lautan cahaya, sampai di Arsy. Nabi Muhammad langsung yang mengambil salat. Oleh karena itu, salat adalah perkara yang agung. Salat adalah perkara yang mulia. Salat adalah perkara yang wajib bagi kita untuk taati. Kenapa saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah? Nabi Muhammad saja dulu mengumpulkan anak-anak muda untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, apalagi orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah. Nabi Muhammad kumpulkan anak-anak muda untuk dibakar rumahnya oleh Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang andaikan meninggalkan sholat di zamannya Nabi Muhammad SAW? Penting sholat ini Bu, penting ini sholat Pak. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah, sesungguhnya amal yang paling utama dihisab daripada seorang hamba oleh Allah di akhirat adalah salat. Idza salahat salaha sairu amalih. Kalau amal salatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Kalau sholatnya buruk, sholatnya tunggang langgang, sholatnya belang-belang kambing, sholat duhur, asarnya enggak, sholat maghrib, isyaknya enggak, apalagi subuh, tepar. Orang yang begitu, sholatnya rusak, apalagi amal yang lain. Karena sholat ini disebutkan oleh Nabi Muhammad, perumpamaan sholat ini bagi anggota tubuh atau bagi amal yang lain ibaratkan kepala bagi anggota tubuh. Orang berjalan nggak punya kaki masih bisa berjalan pakai tangan. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup, betul. Tapi orang kalau nggak punya kepala bisa hidup, bisa hidup, bisa hidup. Begitu juga sholat. Walaupun amalmu yang lain bagus, walaupun amalmu yang lain mantap, sodakohnya lancar, infaknya lancar, tapi sholatnya kau tinggalkan, sholatnya tidak kau pernah kerjakan, maka sodakoh dan infakmu tidak akan berguna dan tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat ini adalah kunci dan hal yang paling inti dalam semua ibadah. Makanya di dalam suatu kitab disebutkan, tidak ada sesuatu hal yang fardu dan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholat. Gak ada. Andaikan ada suatu amalan ibadah yang lebih baik daripada sholat, niscaya seluruh malaikat itu
akan mengerjakan amal tersebut. Tetapi pada hakikatnya yang kita tahu, malaikat itu ada yang ruku, ada yang sujud, semuanya melaksanakan sholat ibadah. Makanya saudara-saudara, ibadah yang paling baik adalah sholat. Kerjakan sholat, didik anakmu untuk sholat, didik anakmu untuk mengenal Al-Quran, didik anakmu untuk mengenal Allah, didik anakmu untuk mengenal Rasulullah. Karena apa saudara-saudara? Di akhir zaman ini banyak orang tua ini sibuk cari harta, sibuk cari pangkat, sibuk cari jabatan, sehingga mereka sibuk keluar, mereka sibuk kerja sampai malam, mereka sibuk kerja sampai nggak sholat. Mereka punya anak disekolahkan ke perguruan tinggi, bagus, saya tidak mencegah, tidak melarang, tetapi jangan lupa pendidikan yang lebih penting, pendidikan yang lebih harus ditekankan adalah pendidikan agama. Karena agama ini akan mengenalkan anak-anakmu, mengenalkan kita, mengenalkan yang hadir ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenal kepada tempat kembali kita yang kekal abadi, yaitu kehidupan selanjutnya akhirat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jaga salat, pelihara salat, jaga salat, dirikan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada udzur, ditunda-tunda sampai tidak salat, kalau orang tersebut meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara jihara, dia kafir secara terang-terangan. Saya mau tanya sama yang hadir ini, yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Salat. Kalau ada orang Islam tidak salat, berarti apa? Berarti apa? Kafir. Kok takut mau ngomong? Rasulullah bilang, orang yang meninggalkan salat kah? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Salat. Kita umat Islam mereka nggak sholat sebagaimana sholatnya kita, nggak sama. Orang kafir itu nggak sholat, nggak beriman, nggak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kita beriman, percaya kepada Allah, kepada Rasul, dan juga melaksanakan sholat. Jadi saya tanya sekali lagi, orang kafir dan orang muslim itu perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau ada orang Islam nggak sholat, berarti? Kalau ada orang Islam tidak sholat, berarti? Kalau pejabat nggak sholat? Kalau pejabat nggak sholat? Kalau pejabat nggak sholat? Polisi nggak sholat? Takut kamu sama pejabat? Kalau aparat itu ngancam umat Islam dengan penjara, ancam pejabat dengan nerakanya Allah kalau nggak sholat. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakor. Hei, apa yang menyebabkanmu masuk neraka sakor? Orang-orang yang ada dalam neraka berkata, qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami ini dulunya bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Maksudnya apa? Siapapun kalian, apapun pangkat kalian, apapun jabatan kalian, setinggi apapun mahkota kalian, sekaya apapun kalian, kalau tidak sholat, maka tempat kalian adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? 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 Saya tanya sekali lagi, kalau orang muslim tidak sholat, berarti yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Kalau ada orang Islam ngaku Islam, KTP-nya Islam, tidak sholat, berarti gubernur nggak sholat, gubernur, polisi nggak sholat, polisi, Pak
Pak Camat nggak sholat Pak Camat, lurah nggak sholat lurah, kalau ada ustadz nggak sholat. Masa ada ustadz nggak sholat? Betul. Banyak zaman sekarang KTP-nya ada ustadz, sholat nggak tahu. Betul, betul, betul. Taunya ngomong cuman masuk TV dibayar sama pejabat, itu aja. Sholat nggak tahu. Bahkan ada satu tokoh, saya pernah dengar itu, banyak pengikutnya. Ketika wudhu dilihat oleh sebagian orang, oh dia basuh tangan dari yang kiri. Banyak begitu. Kalau wudhunya saja salah, nggak sempurna, apalagi sholat. Orang baik atau buruk dalam sholat itu lihat wudhunya. Kalau wudhunya bagus, wudhunya sempurna, wudhunya mengikuti sunnah Nabi, maka sholatnya insya Allah menjadi sholat yang baik. Nah saudara-saudara, terakhir apa yang ingin saya sampaikan, sholat ini juga bisa, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Sholat ini juga bisa mempererat persaudaraan kita sesama umat Islam. Kenapa? Ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ada yang berjabat tangan, ada enggak? Ada yang salaman, betul enggak? Habis sholat kita keliling salaman, betul enggak? Betul enggak? Apa kata Rasulullah? Tahabu wa tasafahu, tahadu tahabu wa tasafahu, yadhabi ghillu ankum. Hendaknya kamu saling memberi hadiah, saling mengasihi, saling bersalaman, karena dengan bersalaman itu menghilangkan kebencian di antara kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman sempurna seorang itu kecuali mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, salat ini saudara bisa mempererat hubungan kita sesama saudara Islam. Betul? Betul. Kita ini walaupun berbeda suku, berbeda negara, berbeda tempat tinggal, berbeda provinsi, berbeda jenis kulit, kalau Tuhannya sama Allah, nabinya sama Rasulullah, kitabnya sama Al-Quran, maka kita telah dipersaudarakan, diikat dengan kalimat La ilaha Muhammadur. Jadi kita ini semuanya bersau, kita ini semuanya bersau. Dizolimi, Allah berikan pertolongan kepada mereka, Allah kuatkan rohani dan jasmani mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka, dan mudah-mudahan musuh-musuh Islam Allah hancurkan mereka. Saudara-saudara, kalau mereka orang muslim yang memusuhi Islam, mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Tetapi kalau mereka tidak diberikan hidayah, mudah-mudahan cepat mati. Amin, amin. Pejabat-pejabat yang merugikan Islam, yang merugikan ulama, cuman bisa nangkep ulama, kita doakan rame-rame saudara-saudara, mudah-mudahan kalau dia Islam dapat hidayah. Amin. Tapi kalau mereka bukan orang Islam, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, Allah cabut mereka. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah ampuni dosa kita semua, Allah kuatkan persaudaraan kita semua, Allah menangkan perjuangan para ulama kita semua. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man la abdi yaghfir wa yarham. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala ali. Jangan lupa subscribe-nya guys.